Jadi, kalau kita punya masalah lagi dalam kesedihan, maka cukup adukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu hanya menampakkan kelemahannya, hanya menampakkan kesedihannya, hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin menampakkan kelemahan dan kesedihannya di depan makhluk yang sama-sama lemah. Takut putus cinta, ya, atau takut ditipu orang, dikhianati orang, takut maka jangan biasakan untuk mengadu, berkeluh kesah kepada makhluk, pada makhluk. Teman-teman tahu yang bertasbih atau berzikir kepada Allah itu bukan cuma manusia loh. Benda-benda mati tuh, tumbuhan dan segala macam benda-benda yang makhluk-makhluk lainnya itu bertasbih kepada Allah. Mereka aja ingat Allah, masa kita nggak ingat Allah? Benda yang nggak berakal aja mereka bertasbih mengingat Allah, terus menerus ingat Allah. Masa kita yang manusia berakal nggak ingat Allah? Masa ingat Allahnya pada saat nggak tahu, harusnya ingat Allah pada setiap saat. Benda-benda atau makhluk yang nggak berakal aja ingat Allah setiap saat. Mereka berzikir kepada Allah setiap saat. Masa kita yang dikasih akal sama Allah nggak berzikir kepada Allah SWT? Nggak minta kepada Allah SWT. Begitu ya teman-teman semua. Gak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa menunjukkan ketergantungan hambanya kepada Allah SWT. Jadi engkau akan baik-baik aja, tenang aja. Engkau tidak akan pernah kenapa-napa. Air matamu itu ya apa? Nangis sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Uma pernah cerita dalam satu pertemuan ya. Uma pernah datang ke satu pernikahan seorang teman dan Uma kaget karena orang ini menikah dengan orang yang berbeda. Karena selama ini yang dikenalkan kepada keluarga adalah orang yang lain lagi. Jadi Uma bertanya, oh pengantinnya beda gitu. Calon yang kemarin kemana? Nggak jadi. Akhirnya Uma inisiatif karena mau dekat dengan eh, orang yang harusnya jadi pengantin itu. Uma inisiatif menghubungi orang itu dan di hari yang sama Uma datang ke orang tersebut. Kemudian Uma tanya gitu, engkau baik-baik aja gitu. Ternyata dia mengalami patah hati yang dahsyat gitu ya. Menjalin hubungan kekasih gitu ya selama 6 tahun 7 tahun dan kemudian dalam beberapa bulan ternyata calonnya itu menikah dengan yang lain. Jadi ketika kamu tanya kamu baik-baik aja gitu, kemudian dia katakan, oh berat ya ternyata patah hati itu berat banget gitu. Selama ini udah punya bayangan akan menikah dengan seseorang, namun kemudian dalam hitungan bulan ternyata nggak jadi, ternyata sesuatu yang berat. Jadi beliau katakan butuh waktu 1 tahun untuk apa mengobati rasa sakitnya gitu. Bahkan ketika kamu masih bicara sama orang tersebut masih terus menangis gitu. Cuman beliau katakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin memang harus dalam fase kehidupan ini ada sesuatu yang harus saya ngerasain ini gitu. Supaya saya tahu bahwa em, harusnya cinta lebihnya kepada Allah bukan kepada makhluk gitu. Itu mau pernah cerita kisah itu ya. Nah, jadi di sini mau cerita bahwa akhirnya dia baik-baik aja kok menjalani kehidupan seperti biasa, baik-baik aja. Akhirnya setelah setahun kemudian Uma lihat beliau sudah baik-baik saja dan sudah akan mau menikah dengan orang lain gitu. Ternyata kuncinya adalah nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus ngalamin sesuatu dulu sampai kemudian kita menyadari bahwa ada Allah tempat bergantung dan selama ini perhatian kita hanya kepada makhluk gitu. Sehingga kita ngerasa sakit yang sangat dahsyat. Kenapa kita ngerasa sakit? Karena kita ngerasa itu milik kita gitu. Itu kita ngerasa sakit kayak gitu. Benda-benda lah kalau kita kehilangan uang, kalau kita kehilangan kenapa sakit, karena kita ngerasa itu milik kita. Kalau kita ngerasa semuanya bukan milik kita, sewaktu-waktu bisa Allah ambil, nggak ada rasa sakit karena hati kita bergantung penuh kepada Allah SWT. Suka-suka Allah, terserah engkau ya Allah, bebas mau ngapain terserah, cuman jadikan hatiku ini hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadi matanya tuh yang dicari cuma Allah, 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 Allah gitu. Nah, orang-orang kayak gitu nggak mudah ya, tapi itu yang akan menyelamatkan kehidupan. Begitulah teman-teman semua, coba lihat surah Al-Baqarah 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah SWT. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 45 sampai 46. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya demikian itu sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Engkau itu akan kembali kepada Tuhanmu, teman-teman semua. Nggak peduli berapapun umur kita. Nggak ada waktu nih. Nggak ada waktu. Waktunya cuman setiap detik mempersiapkan hidup untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah SWT. Beberapa waktu yang lalu mengisi pengajian. Seorang ibu bertanya, gimana ya caranya supaya kalau terjadi dalam apa-apa dalam kehidupan itu ridho dengan ketetapan Allah. Kok kayaknya susah ya? Ngalamin sesuatu ini kayaknya berat, sakit, perih gitu. Kok susah ya? Kok sakit ya gitu. Ujian-ujian yang Allah berikan kok susah gitu. Gimana caranya supaya menjalani kehidupan dengan tenang? Udah nggak kuncinya apa teman-teman semua? Kuncinya ternyata seorang sahabat pernah ngomong sama Uma juga. Ternyata nggak perlu banyak-banyak ceramah sih. Ternyata beliau cuma katakan satu hal yang akhirnya buat Uma sadar gitu. Tahu nggak, supaya kehidupan tenang, emosi stabil, ngerasa segala kehidupan tuh kecil aja, kecil, nggak ada artinya hidup itu. Cuman kayaknya setiap saat tuh cuman pengen cari ridhonya Allah. Ternyata caranya tahu nggak apa? Temen Uma bilang, akhirnya Uma bilang pada ibu itu, nggak perlu banyak-banyak teori, nggak perlu banyak-banyak nasihat. Ternyata temen Uma pernah bilang gini, kamu pernah nggak sih puasa Daud, katanya gitu. Pernah puasa Daud nggak sih? Puasa Daud itu akan buat emosi kamu stabil, hidup kamu tenang-tenang aja, kamu nggak punya nafsu syahwat yang besar terhadap apapun, kamu ngerasa apapun yang terjadi dalam hidup kamu terasa kecil, nggak ada artinya, tenang aja ngejalanin hidup. Kuncinya ya selain zikir, sholat, dan sebagainya, mengadu kepada Allah dan sebagainya, ternyata untuk menjaga hati terikat kepada Allah, bergantung kepada Allah, merasa semua kecil dan bisa terlewati dengan baik-baik aja, kuncinya adalah puasa ternyata. Puasanya bukan sekedar puasa Senin, Kamis, puasa Ayam Lubit, atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Puasa Daud. Puasa membuatmu nggak punya hasrat apa-apa terhadap dunia ini, teman-teman semua. Makanya balasan orang-orang puasa itu adalah dari Allah. Nggak terhitung dari Allah. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa punya masalah, teman-teman lagi sedih, teman-teman punya sesuatu yang teman-teman rasa berat, caranya adalah hatinya terikat kepada Allah. Hati terikat kepada Allah itu salah satu caranya selain sholat malam, zikir, dan sebagainya. Puasa. Puasa membuat kita nggak tertarik sama dunia ini terlalu sangat gitu. Kuncinya puasa. Begitu ya. Jadi tanya aja sama diri sendiri, udah puasa belum? Gitu. Itu yang membuatmu lebih lebih tenang dalam bereaksi terhadap apapun. Puasa menahan nafsu syahwatmu, dirimu, sehingga engkau lebih tenang menjalankan segala sesuatu. Nggak ada yang dicari kecuali ridha Allah SWT. Nabi Muhammad SAW kalau lagi ada masalah, yang beliau lakukan apa? Sholat. Dan beliau juga banyak puasa. Ya, tadi kita bahas soal puasa, sekarang sholat juga. Sholat itu adalah momen di mana kita mengadu kepada Allah SWT dari berbagai macam kesulitan. Kita nggak akan pernah ngerasa sendiri. Kenapa engkau ngerasa sendiri? Kenapa engkau ngerasa sepi? Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa sepi dalam keramaian. Karena nggak ada Allah di hatimu. Karena ngerasa engkau nggak menyadari kehadiran Allah di hatimu. Kalau engkau punya Allah di hatimu, engkau nggak akan pernah merasa sepi. Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik dirimu yang selalu bersamai dirimu. Allah, engkau yang pergi meninggalkan Allah. Allah nggak pergi meninggalkan dirimu. Kenapa engkau rasa aku sepi, aku hampa, aku kosong? Kenapa? Karena engkau nggak punya kedekatan kepada Allah SWT. Coba cek lagi. Kenapa nggak dekat kepada Allah? Mungkin nggak puasa, mungkin nggak sholat malam, mungkin mungkin kurang zikirnya, mungkin kurang istiqamah Quran. Allah a'lam. Apa kata Nabi? Seorang hamba menjadi paling dekat dengan Rabbnya pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau lagi sedih, lagi pengen curhat apa-apa, banyakin sujudnya. Bayangin sujud itu Allah tuh lagi membelaimu gitu. Gitu. Jadi jangan cerita pada makhluk yang sama-sama lemah sama dengan dirimu. Salat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwamu. Ya, dia akan mendapatkan ketenangan kalau dia dekat kepada Allah SWT. Coba teman-teman lihat surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram mengingat Allah.
Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Banyak zikir kepada Allah SWT. Apa kata Rasulullah ketika sedih? Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah salat, buatlah kami tenang dengannya. Jadi obatnya Rasulullah ketika sedih, salat. Jadi orang yang mau cari ketenangan, ketentraman, kesejukan mata, maka salat. Begitu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan Uma nggak banyak bahas pada hari ini. Uma cuma ingin mengingatkan posisi kita, posisi Allah di hati kita saat ini. Di mana posisi Allah di hatimu, teman-teman semua. Minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya hatimu senantiasa bergantung dan matamu, hatimu hanya tertuju kepada Allah SWT. Kalau engkau betul-betul sadar, engkau tidak akan mengeluh kesusahan kepada manusia, enggak. Orang yang mengeluh pada manusia terus-menerus adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Pertama, karena yang dia keluhkan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia keluhkan kepada makhluk lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau itu beriman kepada takdir. Orang beriman itu, orang Islam itu salah satu imannya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Artinya terima aja semua takdir yang udah Allah berikan kepada dirimu. Jadi orang yang curhat banyak kepada makhluk, pertama yang dia keluhkan adalah ketetapannya Allah. Kedua, siapa yang dia tuju saat mengeluh yaitu manusia yang lemah. Dia curhat kepada manusia yang lemah. Kalau seseorang mengenal Tuhan, ya dia nggak akan mengeluhkan apapun yang Allah tetapkan kepadanya. Kalau dia tahu lemahnya manusia, dia nggak akan mengeluhkan segala sesuatu kepada manusia. Kesengsaraan kita, kesedihan kita nggak akan lepas kalau terus-terusan mengadu kepada manusia. Apa yang terjadi sesungguhnya ketika engkau mengadukan kepada manusia? Engkau mengeluh pada manusia, yang terjadi engkau sedang mengadukan Allah yang maha penyayang kepada manusia yang belum tentu penyayang. Engkau mengeluhkan apa yang menjadi takdir Allah kepada makhluk. Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada hari ini, terakhir yang ingin Uma sampaikan, akhirnya dalam ceramah yang singkat, Uma hanya ingin menyampaikan bahwa kita menyadari bahwa yang paling setia dalam kehidupan kita bukan manusia. Manusia berpotensi ninggalin kita. Semakin kita bertambah usia, semakin kita tahu bahwa yang paling dekat dengan kita adalah Allah SWT. Teman, tetangga, keluarga, sahabat, semuanya nggak bisa diandalkan. Mereka punya masalah sendiri-sendiri juga. Sama sepertimu. Mereka punya masalah. Allah nggak pernah ninggalin kita. Saat menghadapi masalah rumit, masalah susah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan semuanya akan berlalu, tenang aja. Allah akan mengangkat derajatmu, Allah memberikanmu pelajaran, Allah memberikanmu hikmah kehidupan, dan ingat bahwa Allah tidak akan pernah memberi ujian melebihi kemampuan kita. Gitu ya. Jadi semangat selalu, minta sama Allah kesabaran dalam proses menuntut ilmu, kadang-kadang jenuh, tapi minta kesabaran, minta kekuatan untuk merealisasikan cita-citamu sebagai seorang hamba Allah, kekasihnya Allah, sebagai keluarganya Allah menjadi ahlul Quran. Itu tujuan utamamu menjadi ahlul Quran. Persiapan kematianmu itu adalah dengan menjadi ahlul Quran. Nanti mungkin di next pertemuan Uma ingin membahas tentang persiapan kematian juga ya teman-teman semua. Kita nggak tahu umur kita berapa. Kita cek diri kita, kita ini udah sampai mana sih bekalnya gitu ya untuk ketemu sama Allah SWT. Mungkin sekian dari Uma seperti itu. Jaga terus hatinya untuk selalu terikat kepada Allah SWT. Kau akan baik-baik saja selama kau bergantung kepada Allah. Uma izin pamit ya teman-teman semua. Uma harus ada kegiatan lainnya. Uhibbukum fillah, wa mencintai kalian semua karena Allah SWT. Berbagai macam ujian kehidupan, tanda Allah sayang padamu karena Allah ingin kau belajar banyak hal. Dan Allah ingin menyadarkan dirimu, membangunkan dirimu bahwa yang mencintaimu adalah Allah, bukan yang lain. Yang mencintaimu tanpa syarat adalah Allah. Yang tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah mengecewakanmu adalah Allah. Allah, bukan yang lain. Sekian dari Uma, terima kasih. Wahyakukum fillah. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Doakan Uma sudah juga sedang berjuang ya untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semangat selalu. Ya, saat ini Uma harus ada kegiatan lainnya. Terima kasih semuanya. Uma pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.